Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang kali ini akan ngebahas alur cerita film. Film yang kali ini akan Mimin bahas yaitu berjudul Takers. Film ini menceritakan tentang sekelompok perampok bank profesional yang dikenal tak pernah gagal dalam menjalankan aksinya. Bisa merampok jutaan dolar hanya dalam semalam, tetapi semua kehidupan perampok tersebut berubah ketika mantan rekan mereka yang baru saja keluar dari penjara menawari mereka pekerjaan baru. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh perampokan bank yang dilakukan oleh sekelompok perampok. Mereka berpakaian rapih dengan wajah tertutup. Beraksi dengan cepat dan bahkan bisa mengambil jutaan dolar hanya dalam waktu sekejap. Para polisi tak sempat menerima laporan atas kejadian tersebut dikarenakan seluruh tawanan benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Setelah mereka beraksi dan mengambil jutaan dolar di brankas bank, mereka langsung kabur dan hilang begitu saja. Kemudian, scene berpindah pada seorang satpam yang terlihat sedang merokok. Saat ia sedang bersantai, ia tiba-tiba melihat sebuah helikopter milik salah satu stasiun televisi yang ingin merekam perampokan tersebut. Akhirnya, satpam itu menyuruh helikopter tersebut untuk parkir di lahan gedung bank. Tetapi saat helikopter telah mendarat, satpam itu justru mengeluarkan senjata dan menodong seluruh kru yang bertugas. Setelah ia berhasil mengambil alih helikopter, para perampok tiba-tiba muncul dan ternyata satpam itu adalah salah satu anggota dari mereka. Mereka pun dengan mudahnya kabur dari bank tersebut tanpa mencurigakan. Dan setelah tiba di tempat di mana mereka mendarat, salah satu dari mereka meledakkan helikopter tersebut. Lalu, scene beralih ke penjara, di mana seorang polisi membuka sebuah sel dan mempersilahkan penghuni sel yang namanya ia sebut sebagai Rivers untuk keluar. Akhirnya Rivers pun keluar dari penjara dan ia kembali melakukan pekerjaannya. Setelah ia mengambil barang-barang serta uang miliknya yang ia sembunyikan. Rivers mendatangi sebuah tempat mafia orang Rusia. Pada awalnya, ia berpura-pura seperti biasa ingin membicarakan bisnis. Tetapi saat Rivers diminta identitasnya, ia tiba-tiba membanting penjaga di ruangan tersebut dan langsung menodongkan senjata pada pemimpin mafia Rusia itu. Think about it. Cool down. Take care of business. Scene kemudian kembali berpindah. Kali ini, scene menampilkan bagaimana para perampok bank menikmati hidup mereka dari hasil jarahan. Sebelum film berjalan lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan anggota dari perampok elit tersebut. Dinahkodai oleh seorang pria gagah bernama Gordon dan diwakili oleh seorang pria tampan bernama John. Di sisi lain terdapat AJ, Jesse, dan yang terakhir adalah Jack. Mereka berlima masing-masing saling menikmati hidup mereka dengan kemewahan dan caranya masing-masing. Di sana terlihat Jack yang melamar sang kekasih, AJ yang memainkan alunan piano, John yang menikmati hangatnya kolam renang, serta Gordon yang menikmati indahnya pemandangan. Setelah itu, scene berpindah di mana pihak kepolisian mulai melakukan investigasi setelah Bank Fedka terkena serangan perampokan. Mereka mencoba untuk memulai investigasi tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang memperlihatkan salah satu anggota kelompok tersebut memperlihatkan gestur khasnya ke arah CCTV. Namun setelah cukup lama mereka mengamati rekaman, tak ada hasil uang yang bisa mereka dapatkan.
karena para perampok tersebut bermain dengan sangat rapih dan cerdas. Keesokan harinya, setelah menikmati semalaman di hotel mewah, John memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tetapi baru saja ia membuka pintu, John tiba-tiba melihat seorang pria yang mencurigakan. Ia pun langsung mengeluarkan senjata dan mengancamnya. Saat pria itu berbalik arah, John langsung menurunkan senjatanya karena pria itu adalah mantan rekannya sendiri yang baru keluar dari penjara. John langsung bertanya apa yang ia lakukan di rumahnya. Rivers atau yang lebih dikenal sebagai Ghost menjawab jika ia hanya menyapa teman lama. Lalu ia bertanya tentang jatah uang yang sudah seharusnya ia miliki. Saat mereka menjalankan misi perampokan dan ia tertangkap, John menjawab Gordon lah yang memegang seluruh uang milik Ghost. Setelah itu, Ghost meminta John untuk berkumpul kembali bersama rekan-rekannya karena ia mempunyai rencana yang ingin ia sampaikan. Sebelum ia pergi, Ghost bertanya kabar dari Lily. Ia adalah kekasih dari Ghost ketika ia masih menjadi anggota perampokan. John menjawab jika sekarang Lily telah menjadi kekasih dari Jack. Mendengar hal itu, Ghost terdiam dan Ghost pun pergi. Setelah mengunjungi John, Ghost mampir sejenak ke sebuah toko baju di mana ia membeli beberapa pasang tuxedo di sana. Lalu, scene melompat pada malam hari di mana tim perampok elit kembali berkumpul untuk mengadakan pesta. Mereka mengendarai mobil impiannya masing-masing dengan pakaian terbaik mereka. Setelah itu, pesta pun dimulai. Mereka berkumpul di sebuah ruangan VVIP dan berbincang-bincang dengan santai. Tak lupa John memberitahu jika Ghost telah terbebas dari penjara dan ia menemuinya. Mendengar hal itu, Jack AJ merasa tak nyaman karena sedari dahulu mereka tak pernah akur dengan keberadaan Ghost yang dinilai sering berbohong. Tetapi Gordon mengingatkan rekannya jika berkat Ghost lah mereka masih bisa hidup normal karena Ghost menutup mulutnya ketika polisi menangkapnya dan menginterogasinya. Di saat mereka sedang membicarakan tentang Ghost, di waktu yang sama Ghost tiba-tiba hadir di acara pesta tersebut. Melihat kehadiran Ghost, seluruh anggota tim berusaha untuk bersikap baik dan ramah. Mereka bertanya tentang kabar dari Ghost dan mulai berbasa-basi. Sembari menghisap cerutunya, Ghost mulai menjelaskan maksud kedatangannya menghampiri mantan rekannya yang perlahan mulai sukses. Kemudian ia mengatakan jika dirinya memiliki sebuah pekerjaan baru. Pekerjaan yang bisa menghasilkan miliaran dolar. Mendengar hal itu, beberapa anggota tak terlalu mempercayai perkataan dari Ghost. Namun karena dirasa cukup serius, AJ mengajak seluruh rekannya untuk membicarakan masalah tersebut di atap gedung. Sesampainya di atap gedung, mulailah Ghost menjelaskan pekerjaannya. Ia mengatakan jika semasa dirinya di penjara, ia memiliki rekan yang merupakan seorang mafia Rusia. Beberapa anak buahnya menguasai sejumlah operator perusahaan. Dan baru-baru ini, ia mendapat kabar jika sebuah truk berlapis baja yang membawa miliaran dolar akan berangkat. Hal itulah yang ingin Ghost manfaatkan. Ia mempercayai rekan-rekannya bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut. Namun saat Ghost mengatakan jika waktu mereka hanya 5 hari saja, tim perampok mulai ragu karena mereka tak pernah merampok tanpa rencana yang matang. Tetapi setelah cukup lama dipikirkan, AJ selaku konseptor rencana menjawab jika ia bisa mengatasi hal tersebut. Setelah pertemuan dengan Ghost, tim perampok mulai sering bertemu untuk membahas rencana mereka. Mereka benar-benar mencoba untuk memaksimalkan waktu yang tersisa agar perampokan tersebut berjalan dengan lancar. AJ dan Jack bertugas menandai beberapa titik lokasi yang akan mereka gunakan untuk menjebak truk berlapis baja tersebut. Setelah itu, scene berpindah pada agen polisi yang bernama Jack dengan rekannya Eddie. Mereka sedang mengintai seorang yang mereka curigai. Ketika telah cukup lama mengintai, saat situasi telah aman, barulah mereka mendekati targetnya.
di mana Eddie mengempeskan ban mobil pria tersebut. Itu dilakukan agar ia mau mengatakan yang sesungguhnya. Tak berhenti sampai di situ, mereka bahkan menyewa towing truck untuk mengamankan mobil tersebut. Tak mau barang berharganya diambil, akhirnya pria itu mau memberi pihak polisi sebuah informasi, yaitu ia mendapat kabar bahwa sebuah kelompok akan melakukan perampokan besar-besaran. Tak diketahui secara pasti, namun itulah yang ia tahu. Mendengar kembali kata perampokan, Jack mulai mengaitkan hal itu dengan perampokan pada bank Fedka yang baru saja terjadi. Kembali ke tim perampokan, di mana AJ yang saat itu sedang sendirian mendatangi sebuah toko ilegal yang menjual C4 atau bahan peledak. Setelah merasa AJ cukup aman, pemilik toko langsung memberi persyaratan agar AJ bisa membeli peledak mereka, yaitu AJ harus memiliki sertifikat resmi kepemilikan bahan peledak. Mendengar hal tersebut, AJ mengira pertemuan itu akan mudah. Tetapi ia langsung memberi sejumlah uang sebagai persyaratan. Uang yang AJ berikan ia terima, tetapi pemilik toko itu mengatakan bahwa AJ tak akan mendapat apa-apa. Merasa ditipu, AJ langsung memberontak. Ia ditahan oleh penjaga toko tersebut, namun berkat kepiawaiannya, AJ berhasil melawan. Bahkan ia menghajar bertiga, meskipun AJ sempat terhajar dan terluka. Ia tetap berhasil mengalahkan 3 orang tersebut. Saat AJ hampir saja bisa membunuh sang pemilik toko, John tiba-tiba datang dan melerainya. Ia kemudian bertanya pada pemilik toko tentang keberadaan C4-nya. Mendapat jawaban, John langsung menarik AJ pergi dan buru-buru mengambil peledak, yaitu dari sebuah gudang yang telah pemiliknya katakan. Kemudian, scene berpindah pada Jack yang sedang mengunjungi kediaman Eddie. Di sana niatnya adalah untuk berdiskusi perihal dugaannya terhadap barang bukti yang baru saja mereka temukan. Eddie dan Jack pun berbincang cukup lama. Setelah semuanya selesai, Jack berpamitan karena ia harus menjemput anaknya. Saat Jack telah menjemput anaknya, ia berputar kota seperti biasa. Namun ada pemandangan langka yang Jack tak sengaja lihat. Yaitu Ghost. Jack tahu bahwa Ghost adalah orang yang baru saja keluar dari penjara. Karena terlihat mencurigakan, akhirnya Jack memutuskan untuk mengikuti pergerakan Ghost. Tanpa disadari, Ghost menuntun Jack pada pertemuannya dengan Jesse dan Gordon. Di sana mereka bertransaksi sebuah informasi, yaitu alat bor yang akan mereka gunakan untuk melubangi jalanan. Gordon pun memberi info pada Ghost jika rute telah berhasil dibuat. Setelah menyelesaikan transaksi mereka, Ghost berpamitan. Jesse pergi menaiki motornya dan disinilah kecurigaan Jack semakin menjadi-jadi. Yaitu ia melihat gestur tangan Jesse sama seperti orang yang merampok di bank. Kemudian Jesse pergi dan Jack mengikuti pergerakan Gordon. Ditemani oleh John yang saat itu sedang menyupir, Jack dengan perlahan mengikuti pergerakan mobil tersebut sembari mencoba untuk mencatat nomor polisi dari mobil. Tetapi sayang, John rupanya menyadari pergerakan mobil Jack yang terlihat rusuh. Demi meyakinkan mereka diikuti, Gordon meminta John untuk berputar 2 kali. Dan setelah berputar 2 kali, mobil tersebut tetap mengikuti mereka. Akhirnya mereka berdua yakin jika mobil tersebut mengikuti. Lalu Gordon menyuruh John untuk menepi karena ia akan menembaknya. Namun saat mereka berhenti, mobil yang Jack kendarai kembali melaju dan mereka melihat keberadaan anak dari Jack. Tak ingin kembali terlihat mencurigakan, akhirnya mereka berdua berpisah dan akan bertemu di esok harinya. Lalu scene berpindah pada malam hari, di mana ketika Gordon akan bertemu dengan timnya. Ia harus pergi ke kantor polisi karena kakaknya terlibat suatu masalah. Di waktu yang sama juga, Jack kala itu sedang menginterogasi seorang pria yang tengah bertransaksi. Ia disiksa agar mau memberi informasi terkait siapa yang meminjamkannya uang. Karena Jack terus-menerus menyiksanya, pria itu mengatakan satu nama, yaitu Naomi.
Jack semakin yakin bahwa pelaku perampokan di bank Fedka adalah Gordon. Namun sayang, mereka tak berpapasan saat Gordon membebaskan kakaknya yang tengah menahan Naomi. Di satu sisi, Jack tak bisa menginterogasi Naomi karena ia telah dibebaskan. Scene memperlihatkan bagaimana Gordon dan Naomi berdebat, di mana Naomi berkata jika Gordon tak pernah peduli dengan apa yang menimpa dirinya. Gordon menjawab bahwa Naomi tidak pernah mengerti keadaan. Kesal dengan perkataan Gordon, Naomi tiba-tiba membuka pintu dan ia kabur dari mobil Gordon. Tak ingin terbebankan oleh Naomi, keesokan harinya Gordon tetap mencoba untuk profesional. Karena hari itu adalah hari di mana mereka akan mengeksekusi dengan menggunakan mobil berlapis baja yang telah mereka nantikan. Tim pun telah menyiapkan segala macam. Tim dibagi dua, beberapa bertugas di bawah jalan dan beberapa bertugas di atas. Sementara John bertugas mengawasi pergerakan Ghost, karena meskipun mereka akan bekerja sama, tetap saja mereka kurang percaya dengan Ghost. Ketika tim telah berpencar, Ghost bertugas untuk berpura-pura menjadi polisi lalu lintas. Ia mengatur serta harus memberhentikan mobil lapis baja tepat di mana jalan akan diledakkan. Tetapi setelah sekian lama mobil tak kunjung terlihat, sementara waktu semakin menipis. John bahkan telah ditugaskan untuk menembak Ghost tepat di kepalanya. Dan saat John hampir menembak, mobil lapis baja mereka tiba-tiba terlihat. John agar bersiap-siap, sementara Ghost bersiap untuk menghentikan laju mobil tersebut. Saat mobil lapis baja itu telah berada di tepi jalan, Ghost langsung menghentikannya, mencoba mengulur waktu untuk memberi rekannya ruang agar mereka bisa menyiapkan peledak. Dan setelah peledak siap, Ghost kembali mempersilahkan mobil untuk maju. Sembari menghitung mundur, John terus memperingati rekannya. Dan setelah mobil hampir mendekati jalan yang telah mereka siapkan, seorang pesepeda tiba-tiba melewati tepat di hadapan mobil yang hendak berjalan. Akhirnya mobil tersebut berhenti. Sedangkan bom telah diledakkan, tim pun kebingungan karena ini tak seperti apa yang telah mereka rencanakan. Para polisi telah mengetahui keberadaan para perampok dan mereka mulai melakukan baku tembak. Saat rekan-rekan lainnya sedang kewalahan melawan polisi, Ghost justru kabur entah kemana menghilang. Melihat rekannya kesusahan, John pun mulai bergerak. Ia pergi ke arah di mana mobil berada, lalu menghajar salah satu polisi dan menaiki mobil baja tersebut. Setelah berhasil menaiki mobil, John kemudian memajukannya sehingga mobil tersebut menabrak mobil lain di depannya, yang tak lain adalah mobil incaran mereka. Akhirnya mobil tersebut jatuh ke dalam lubang, dan tim yang berada di bawah langsung menggasak seluruh uang yang berada di dalam mobil lapis baja tersebut. Kini John harus berjibaku dan kebingungan karena ia terkepung oleh beberapa polisi yang telah mengepungnya. Namun lagi-lagi ia kembali nekat. John mempertaruhkan nyawanya, ia mencoba menabrak polisi yang telah menghalaunya. Beruntung, polisi tersebut menghindar dan John bisa kabur dengan selamat. Seluruh tim mendadak menghilang setelah berhasil merampok seluruh uang yang berada di dalam mobil itu. Setelah kejadian tersebut, barulah pihak kepolisian yang lain berdatangan. Salah satunya adalah Jack yang langsung menyisir setiap jalanan. Tanpa sengaja, ia justru bertemu dengan Jesse yang sedang asyik memakan es krimnya di stasiun kereta. Lalu Jack bersama Eddie dengan cepat mengejar Jesse yang mulai menyadari jika itu adalah polisi. Jesse menghantam setiap orang yang menghalangi jalannya.
Saat terasa cukup jauh, Jesse melemparkan tas yang berisi uang curian ke sebuah semak-semak. Hal itu ia lakukan agar ia bisa bergerak dengan cepat. Namun, Jesse tetap tak bisa bergerak leluasa karena seluruh kepolisian telah mengepung jalan yang akan Jesse lalui. Bahkan ia nekat masuk ke dalam gedung yang dimana hal itu akan memudahkan polisi untuk menangkapnya. Tetapi Jesse bukanlah orang yang awam di bidang kriminalitas. Ia berhasil mengelabui beberapa petugas kepolisian. Hingga akhirnya ia bersembunyi saat Jesse bersembunyi. Eddie yang saat itu memegang pistolnya perlahan mencoba mencari keberadaan Jesse. Ketika Eddie semakin mendekat, Jesse menyadari keberadaan Eddie dan Jesse langsung menembaknya tepat di leher. Setelah menembak Eddie, Jesse kembali kabur dan Jack yang saat itu melihat rekannya terjatuh berfokus untuk menyelamatkan Eddie. Akhirnya Jesse berhasil kabur. Kemudian, scene berpindah pada hotel yang dimana tim perampok berkumpul. Di sana mereka khawatir karena Jesse tak kunjung datang, dan telepon pun tak pernah ia angkat. Di saat kekhawatiran itu ada, Jesse tiba-tiba datang dengan kondisi terengah-engah. Semua rekannya terlihat kebingungan, lalu Jesse menjelaskan jika polisi mengejarnya. Ia juga memberitahu bahwa uang yang harusnya ia bawa dengan sengaja ia buang. Sebenarnya tim tak mempermasalahkan hal itu. Tapi ketika Jesse mengatakan bahwa ia menembak seorang polisi, disitulah Gordon murka. Ia mempertanyakan alasan Jesse menembak polisi. Padahal sedari awal mereka memiliki prinsip untuk tak pernah menembak seorang polisi. Jesse menjawab ia melakukan hal itu karena refleks. Jack yang tak tahu harus bagaimana hanya bisa terdiam. Orang-orang mulai kebingungan sementara Ghost dengan santainya masuk ke dalam toilet, menyalakan shower. Di mana di saat yang bersamaan orang-orang mafia Rusia yang akan mendapatkan bagiannya telah berada di lobi. Karena ingin merencanakan pelarian, Gordon menyuruh seluruh tim untuk berkumpul, termasuk Ghost. Tetapi saat Ghost dipanggil oleh John, ia sama sekali tak menjawab dan saat John mendobrak paksa pintu toilet, ia telah menemukan jendela toiletnya terbuka. Tanda Ghost telah berhasil kabur. Tak lama kemudian, pintu hotel mereka terketuk. Tim pun bersiap mengeluarkan senjata. Dan saat AJ melihat ke arah lubang pintu, tiba-tiba tembakan muncul mengarah ke perut dari AJ. Akhirnya baku tembak tak bisa terhindarkan. Mereka ternyata dijebak oleh Ghost yang mengadu domba rekannya dengan para mafia Rusia tersebut, yang kini menyerang mereka. Karena tak ingin bertempur di dalam hotel, Gordon menyuruh rekan-rekannya untuk mundur perlahan. Tetapi tidak dengan AJ. Kondisinya telah memprihatinkan. Ia memutuskan untuk menggunakan peluru terakhirnya untuk menghabisi para mafia Rusia tersebut. Setelah AJ dinyatakan tewas, tim mulai kebingungan. Mereka terus-menerus mencoba untuk mencari jalan keluar. Tak rela melihat AJ tewas, Jake memutuskan untuk berputar kembali ke arah kamar hotel dengan senjata yang ia miliki. Jake membelakangi para mafia Rusia tersebut dan menembaknya hingga tewas.
Setelah mafia itu tewas, tim kembali ke kamar dan telah melihat AJ terkapar tak bernyawa. Akhirnya Gordon menyuruh rekannya untuk berpencar dan akan bertemu di bandara. Jack dan Jesse pergi ke villa privat mereka untuk mengambil uang. Tetapi sesampainya di sana, Jack justru mendapat petaka karena kekasihnya yaitu Lily telah ditemukan tewas oleh Ghost yang merupakan mantan kekasihnya. Di waktu yang sama, rupanya polisi telah mengepung villa privat milik Jack dan Jesse. Tak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk melawan para polisi itu hingga mereka berdua mati bersama. Di situasi yang berbeda, saat Gordon hampir tiba di bandara, ia mencoba untuk menelpon orang kepercayaannya yang membawa seluruh uang milik tim. Namun pria itu tak menjawab telepon dari Gordon, hingga akhirnya saat uang milik seluruh tim akan diberangkatkan menuju negara lain, Ghost tiba-tiba datang. Ia menembak orang-orang kepercayaan Gordon dan membawa seluruh uangnya. Tak lama kemudian, Gordon datang. Ia berhasil menghentikan pergerakan Ghost yang hendak kabur. Tetapi di satu sisi pula, Jack datang dan meminta mereka semua untuk berhenti. Tak memperdulikan perkataan Jack, Ghost tiba-tiba menembak Gordon dan juga Jack yang hendak menembak. Baik Jack maupun Gordon mulai kehilangan darah mereka. Dan ketika Ghost akan menghabisi Gordon dengan peluru terakhirnya, John tiba-tiba datang di waktu yang tepat. Ia menembak Ghost hingga tewas dan langsung membawa Gordon pergi bersama uang mereka. Sementara Jack menelpon 911 untuk meminta bantuan. Akhirnya dari semua tim perampok, hanya John dan Gordon lah yang tersisa. Mereka kini berada di negara yang berbeda sembari menikmati hidup mereka. Tamat.